Biasanya seneng nyander gitu. Sekarang bentuknya kalau nyender habis bu, ketutupan tiang. Boleh mulai yang ki. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Pada tak nyaman. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami muliakan keluarga Pondok Pesantren apa nih Kak? Nurul Pondok Pesantren Nurul Hikmah, khususon kepada Ibu Lutfiatul. Ini teman saya di Kemenak, dulu sering absen bareng. Yang kami hormati segenap pengurus Ansor NU Kecamatan Uringin, ibu-ibu sedejah, alhamdulillahirabbil alamin, tebangki ketemu sareng panjenengan dalam keadaan sehat walafiat. Meskipun sudah musim bededeng. Napa metu rena musim bededeng? Musim celep nih, kalau musim pancarobat makin musim celep, semoga sehat semuanya. Marilah kita buka pertemuan pada siang hari ini dengan bacaan Ummul Quran. Semoga ngaji yang singkat pada saat ini dan semoga seterusnya akan mendatangkan ilmu yang manfaat dan barokah bagi kula sareng panjenengan sedaya. Semoga dengannya bisa menjadikan pedoman hidup kita semuanya hingga kita menjadi hamba Allah yang husnul khotimah, sampai nanti terselamatkan di hari kiamat, masuk surga. Ala hadhihi niyyah, ala kulli niyatin shalihah, wa ala ma nawa salafus shalih. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina Tore mau sholawat bareng, sholawat napa? Sholawat Nahdiyah. Ning sedaja iki? Oh, ning lah MO masa tau ning sholawat Nahdiyah. Tore sarang-sarang bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan turawibu wa tunashiqu وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء دين الإسلام وتحمس بها الجهاد لإحياء وإعلاء
bedase mau kemuan melolo. Tak apal nggih. Mun sami nyanyi nek lekas apal. Kedi ngaki bener insyaallah lekas apal panjenengan. Kula nek nasidah nek apal sedeje karena tiap hari disetelkan oleh bapak saya ketika masih kecil dulu. Nanti sampai makin keluci apal. Mun ngajak lomba panjenengan lomba qasidah, oh menang kula. Ibu-ibu sedaja, alhamdulillah siang hari ini kita bisa bersilaturahmi lagi. Kami dari Ansor dan dari penyuluh agama Islam yang kebetulan ditugaskan di KUA Kecamatan Nuringin. Penyuluh agama Islam yang berdinas di Kementerian Agama Kabupaten Bondowoso sama dengan Bu Lut ini. Tapi Bu Lut sebagai guru, kami sebagai penyuluh agama bekerja sama dengan Ansor untuk silaturahim kepada jamaah majelis taklim untuk bersama-sama berbagi ilmu seneka iki. Panjenengan berkenan kan iki? Pertemuan ini rutin dilaksanakan, Bu? Halo? Baru sekarang apa rutin setiap hari Selasa? Baru sekarang yang hari Selasa. Selain hari Selasa ada pertemuan? Ada? Berkumpulan Engki? Sholawatan kan? Kumpulan sholawatan. Kalau kenapa? Ada. Sholawatan tibaiyah. Sholawatan kumpulan Yasin. Kumpulan tahlil. Hari apa yang tahlil? Malam ke Oh beda RT. Ini perkumpulan beberapa RT. Jadi satu sekarang. Karena diundang oleh Mas Ansor. Oh hebat, tepuk tangan untuk Ansor. Bisa mendatangkan jamaah muslimat, jamaah seratin ratin. Bedese masih umur 20-an, ada umur 30-an, ada yang umur 60-an, ada yang umur 70-an sepertinya, tapi semangatnya sama. Untuk li'i'la'i kalimatillah, untuk memuliakan kalimat Allah, maka harus selalu semangat. Majelis sholawat panjenengan, majelis tibaiyah, majelis zikir ini akan lebih sempurna kalau ditambahi dengan majelis ilmu, majelis taklim. Panjenengan misalnya mengundang penyuluh boleh, mengundang Ansor diminta ngisi ngaji boleh, atau Bu Lut sendiri suruh ngisi ngaji juga boleh. Yang penting harus ada tambahan ilmu. Karena majelis zikir saja itu gunanya kan hanya untuk kita sendiri pahalanya. Tapi kalau majelis ilmu untuk kita juga untuk anak-anak kita. Karena seorang ibu tuh nggak boleh berhenti belajar, ibu harus selalu belajar karena mendidik anaknya. Ibu sebagai al-madrasatul ula, pendidik pertama itu harus pinter. Mon ibu pinter, anak pasti pinter. Kadang seorang ibu yang tidak bisa apa-apa saja, tapi begitu gigih ingin memintarkan anaknya itu berhasil. Apalagi seorang ibu yang pinter, gigih untuk memintarkan anaknya tambah berhasil lagi kan seneka. Jadi memang tidak boleh berhenti ajar. Kalau dulu waktu muda masih pernah mondok, ya pernah mondok, sekarang ngaji di musola. Jangan ngaji di YouTube yang tidak jelas gurunya. Boleh ngaji di YouTube kalau gurunya jelas. Nyari kiai-kiai yang misalnya dari kalangan NU itu boleh. Lihat di media sosial boleh, kalau dari NU online itu bagus. Panjenengan ilmunya sudah jelas. Kalau tidak paham, tanya pada yang ngerti. Jangan menafsiri sendiri. Ibu-ibu, karena ini pertemuan pertama kali, biasanya saya itu bawa kitab kalau ngaji. Entah kitab Safilatun Najah, entah kitab Sulam Taufik, kadang kitab Lubabul Hadis, kitab seni kini, tapi bahasannya bisa kemana-mana. Karena sekarang baru pertemuan pertama kali, kula tak nyambi kita. Mungkin suatu saat kalau ada kesempatan, ada waktu luang, kita bisa ketemu lagi, kita ngaji dengan memegang kitab.
Tapi meskipun begitu, harapannya semoga ngaji yang singkat ini mendatangkan manfaat bagi panjenengan. Oke Ibu, ada 3 kunci supaya kita bisa hidup selamat dunia akhirat. Orang kan terokepi selamat ki? Selamat dunia. Kenapa kok dunia harus selamat? Karena kita hidup di dunia. Mun dunia tak selamat apa artinya? Mati tidak, hidup juga. Hidup sekan mati tak mau, mon odin pun tak nyaman itunya neka. Mau mati mak kita teh mate, se odik mak cik nyeksana karena hidupnya tersiksa tidak selamat. Ingin hidup, ingin selamat di dunia, ingin selamat di akhirat, itu kuncinya hanya 3. Banyak napa sekunik telok neka. Sekunik bu mendengguring, ki. Sekunik. Banyak mun nek telok mun bese hi. Mun tolak ibu ki banyak nanti bang tadi sekaleh kan. Telok gun, kunci hidup semoga kita menjadi hamba Allah yang beruntung di dunia dan di akhirat. Apa yang pertama? Ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu semuanya kepada Allah dimanapun kamu berada. Compok takwa, tegel takwa, rong-lorong takwa, pasar takwa, di tengah keluarga takwa, berung takwa. Kudu kuncinya kepada Gusti Allah. Takok, mau berbuat salah itu takok. Panjenengan dengkuringane kara-kara duuman sedaya nama enten. Ngase korang kan nek iki. Mun jelas lagi bi panitia dengkuring tongane bang, pengumuman nek kabun. Mak ngerep setongki ngalak 2en. Padahal jatahnya cuma setong ebeng kan gitu. Neka termasuk orang tak takwa karena tidak takut pada Gusti Allah. Cekula tak kenal dengan ngalak 2. Ansor tak kenal juga jarang ngerep apa enter. Bisa lagi neka contoh. Kancana tak kenal penggir lu tak kenal. Cek pun ngalak 2. Tapi siapa yang kenal? Gusti Allah ngenale. Jadi jangan pernah sabar bedak terong tetangga taman buntabun gak ruah orang ada ria sepe da orang kalak 2 bayi pecek nyaman nah tak ngenale sinamen orang lain tak kenal juga sobung orang kun panjenengan setong tegel tapi siapa yang melihat? Kalau kita tidak takut pada Gusti Allah gemet pun terong nih kan sobung orang ngenale. Misalnya orang tanya nyambi dari di mayu kok meleru lagi buru tak kira oneng goreng. Tapi Allah tahu tanamkan itu di hati kita. Allah Maha tahu. Maka aku tidak akan jadi mengambil yang bukan hakku. Tak kenyang deer terong, tak kenyang deer dengguring. Tapi kalau Allah tidak ridho, yang punya tidak ridho kalau tahu itu akan menjadi penyakit buat kita. Penyakit mental, penyakit badan kalau sering dikasih makan harta yang tidak halal. Maka Allah kuncinya. Terogikir keselake enjekah jadi orang laki kudu etaati mun bener. Hari bini sebentar ya menang. Takok nyake enak-enak anak takok Gusti Allah anak titipan Gusti Allah kudu jaga dengan baik maka jangan sampai menyakiti hatinya. Takok Gusti Allah cuma takut Gusti Allah jak takok usaha lain long nolongi tetangga salah beda gula dan ngadang tak prengkes ki bemulai apa njek ya tada orang dia bapak njek ya njek kah beda Gusti Allah ngabes sabak burung tak ki bemulai engki. Kalau orang ambulu begini semuanya sobung orang aperlor lah bunga kamar barang-barangnya kunci los kapi tak kira curiga ki Gusti Allah kita takut kepada Allah dimanapun kita berada. Kita mau tidak sholat orang tidak akan tahu bu mari bejeng dohor saya datang dana mare padahal misalnya duh engkau kesusung kau tak bejeng baikah engkau tak kau etina lah kumpul kapi polana ngalak bodong jalan ke dalam nang tenang mari bejeng dohor bu sedaja mare kita mare ya misalnya tapi karena takwa kepada Allah cok sampai kau atina sholat takwa kepada Gusti Allah. Rukun Islam beda senapa
Bedelemak nomor pertama napa? Sahadat nomor 2, sholat nomor 3, zakat nomor 4, puasa. Mare sedaja nek kak lakoni. Enten seka emas iki enten. Haji enten tak di pese iki. Terus nek kak 4 nek mare sedaja. Anapa mak lakoni polana? Karena kita takwa kepada Gusti. Kita tidak mengerjakan loh orang tidak tahu, Bu. Tapi karena kita takut kepada Gusti Allah, kita kerjakan. Kita lakukan sholat kita lakukan puasa kita lakukan zakat kita. Tak lakoni orang tak kira oning. Tapi karena kita masih punya takwa kepada Allah, selamat, tenang hidupnya. Terutama sholat. Sholat nikah jangan sampai ditinggal. Repot nggak napa jangan sampai ditinggal. Jok sampai gara-gara nolongi tetangga dadi senoman sampai adina sholat. Enggi beda sih nggak nikah. Saya nggak emak orengan. Saya nggak emak ngacung teroning pula. Saya kodongan apa? Bu, panjenengan nolongin nekap saya, tolong menolong. Tapi jangan sampai karena tak nyaman ke sesama manusia sampai bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelangan sholat tak repot, kelampila gedek kabi keberapora, tinara tak bejek seneka gi. Pon ambui, jok terus lagi ambui. Panjenengan norok rombongan lamaran sampai dina sholat. Bagus. Rombongan lamaran jalan kol 2. Napak kenengna kol 4. Acara seremonial, pidato, mulai napak compak maghrib kurang 10 menit. Nek kamene sholat napak enten. Asara. Sholat kudu Bu. Kan kare 10 menit, tekak kare 3 menit nek kaki beda. Tekak kare semenit nek kaki beda. Kudu langsung sholat saat itu juga. Duh tak kecapok lah, mu'alik lah. Dina ambu tak usah sholat. Ada betona lah, nek kaki beda mu'alik Bu. Ki kare 10 menit. Ki masih wajib sholat. Jangan sampai meninggalkan sholat. Kenapa kok ukurannya orang itu sholat tinggi? Sholat neka adalah napa? Ukuran ketaatan hamba Allah. Kenapa sholat? Sholat itu wajib kepada hamba Allah yang kuat, yang lemah, sesogi, tak sogi, seratin, tak ratin, kudu sholat kabi, genteng, tak genteng, kudu sholat kabi. Sakit sehat kudu sholat kabi, soge melarat kudu sholat kabi. Beda dengan zakat. Zakat hanya yang sogi, yang mampu. Puasa hanya yang mampu. Kalau badannya mampu silahkan harus puasa. Tapi kalau sakit-sakitan dengan harapan gak sembuh, tidak apa-apa gak puasa. Tapi kalau sehat harus puasa. Zakat juga yang mampu, haji apalagi hanya yang kaya. Tak usah apa dengan jual tegel hanya karena kena rayuan para travel untuk umroh. Tak usah toro ocak senegagi. Karena tak wajib. Yang wajib nyari penghidupan. Diki jual tegel boleh umroh tak diselakoni. Kan sengsara nyaman. Jadi itu hal yang wajib itu ada ukur. Tapi kalau sholat mereka tidak bisa ditinggal dalam kondisi apapun. Jangan sampai ditinggalkan. Sholat kunci ketaatan sholat. Sholat juga begitu Ibu. Kita sholat selama ini sudah sesuai syarat rukun. Oning panjenengan pernah ngaji nyauta tak ranying tak meyakinkan senega. Oh pernah sholat aku bener insya Allah. Karena sholat kami sesuai rukun, sesuai syarat dan rukunnya. Syaratnya sholat masuk di waktunya. Jadi kalau panjenengan zuhur kurang 2 menit saja sholat maka tidak sah karena belum masuk waktunya. Begitu pula asar, maghrib semuanya masuk waktunya. Harus dalam waktu sholat itu baru sholat. Itu masuk waktunya.
Sholat dalam kondisi suci, diperhatikan sungguh kesuciannya, badannya, tempatnya, pakaiannya itu harus suci, diperhatikan. Sholat sesuai syarat dan rukunnya sholat diperhatikan. Rukunnya sholat yang sering terlewat itu kalau gerakan sholat itu bisa ditoleransi, Bu. Panjenengan sakit tengah, misalnya rokoknya kurang pas seperti ini, masih boleh, masih diperbolehkan. Panjenengan mau tojuk tawarruk, tojuk iftiros misalnya agak salah, masih boleh duduk tegak. Kalau aturnya kan duduk iftiros itu harus lurus kakinya, duduk tawarruk seperti. Tapi kalau panjenengan mau sela tak berapa saungkunna. Tapi kita punya aturan sholat itu harus sesuai dengan shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kamu sesuai kamu melihat aku ketika sholat, kata Nabi. Itu sudah diajarkan oleh guru-guru kita. Jangan khawatir, sudah betul. Tapi yang nggak terasa kadang ketika rukun yang bangsa qauli, rukun ucapannya, rukun ucapan sholat kadang nggak terasa kita berbuat salah yang mengakibatkan sholat kita tidak sah, Bu. Seperti apa? Ada berapa rukun qauli? Ada yang bilang itu ada 4, ada yang bilang ada 5. Kalau ada yang bilang ada 4 itu terdiri dari takbiratul ihram, Fatihah, tahiyat akhir dan salam. Maka dibilang ada 4. Ada yang bilang 5 itu takbiratul ihram, Fatihah, tasyahud, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Terus sholawat kepada Nabi, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Itu yang di tahiyat akhir. Terus assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu 5. Ada yang bilang 5, ada yang bilang 4. Tapi sama intinya iki. Rukun qauli kalau tidak kita ucapkan dengan sampai keluar suara menjadi tidak sah sholatnya karena ucapan. Panjenengan takbir Allahu Akbar itu harus pas, Allahu Akbar. Tak oleh cik pendetang kok malah kun ebatin masang rokok langsung ketondo pendet tak ayo capagi celup kemah. Masing bededing, masing celup males muka apa boleh tepak ngosok pilagena. Tepak jamaah bareng lakena tepak ngosok. Tak nyaut amin pas erok toro akib utawa bejeng. Kula tepak tekak ngosok kelake, pakun nyaut amin, Bu. Mares bejeng beli boleh. Kek boleh. Tekak ngosok pakun jamaah kula, Bu, dengan suami saya di musola dalam rumah itu. Orang males belis silent treatment nang kula. Tapi tetap jamaah tetap nyaut amin. Mari bejeng beli boleh. Reng bini dilawan. Dan gini. Jadi ketika panjenengan takbir Allahu Akbar, itu harus keluar ucap minimal terdengar telinga kita sendiri. Allahu Akbar. Terdengar telinga kita, enggak boleh kekep sampai bibirnya gerak jelas Allahu Akbar. Tak oleh itu aja Allahu Akbar. Tak oleh. Atau Allah, tak oleh. Jadi pas Allahu Akbar, tasjidnya bener, fathahnya bener, tafhimnya bener, Allahu Akbar. Jereng kula jila perjila tawah tak une ngocak Allah, ngocan kun Allahu Akbar. Mun pun one ngaseneka kita napa, tapi harus belajar seneka ge. Allahu Akbar. Ketika takbir harus bersuara sambil dalam hati berniat Allah, dalam hati niat aku niat sholat zuhur karena Allah Ta'ala. Allahu Akbar seneka. Diucapkan Allahu Akbar, minimal terdengar oleh telinga sendiri. Tak kudu nyiranya gelo Allahu Akbar. Beda apa nyai ruah. Mare ngaji ibu sholat pas de iya sholat tangan cip kompo ya panjenengan ki. Minimal terdengar oleh telinga sendiri. Allahu Akbar.
kabira sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Minimal terdengar oleh telinga sendiri, ini harus bersuara, tak oleh kun kekep. Ora Pak, jeneng tak sariawan, pakai cerekan saya buka bibir. Mereka tak sah soalnya sholatnya kalau kita tidak bersuara. Jadi takbiratul ihram, Allahu Akbar, Fatihahnya juga harus dikeraskan, nggak boleh mingkem, harus jelas keluar hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terdengar oleh telinga sendiri. Terus baca surat bagaimana? Apa harus keras? Tidak keras, tidak apa-apa, karena bukan wajib, karena bukan rukun. Yang rukun itu hanya Fatihahnya. Baca kabirah harus keras apa tidak? Tidak keras, tidak apa-apa, karena bukan rukun. Yang rukun ini yang harus keras, yang Fatihah, takbiratul ihram dengan Fatihah. Ini dua sudah. Yang ketiga tadi yang harus dibaca keras apa? Tahiyat akhir. At-tahiyyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahis sholihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Gen kanjeneka harus dibaca keras. Selebihnya menterokek tak napa. Kama shollaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim. Dibaca dalam hati tidak apa-apa. Setelah itu ketika salam baru keras lagi. Assalamualaikum warahmatullahi. Niat kaula keluar dari sholat. Assalamualaikum warahmatullahi. Ini 4 yang harus dibaca dengan keluar suara. Tekak panjenengan sedang sariawan, tekak panjenengan sedang sakit hati. Ini harus dibaca dengan keluar suara. Itu rukun dalam sholat. Jadi kita mau perbaiki sedikit demi sedikit biar sholat kita sempurna, biar ibadah kita sempurna, biar ketakwaan kita kepada Allah menjadi sempurna. Kalau sholat kita benar, insya Allah sehari-hari kita akan menjadi hamba Allah yang soleh solihah, menjadi hamba Allah yang selalu takut kepada Gusti Allah. Apa gunanya engkau sholat sampai syarat rukunnya benar kalau sekiranya aku masih melakukan maksiat kepada Gusti Allah? Burung bu, takok. Enggih, segendek ke orang neka takok senekan. Karena hanya Allah, ukurannya hanya Gusti Allah senekan. Panjenengan dok remaman kelepait untuk sholat kiburu oleh empak apa oleh telok ya. Dok remah senekan. Jarang-jarang sebarang saya pikirin. Allah, alhamdulillah Allah, jemuran kiburu ya kita ya kasih racik mendunga pada geluduk apa. Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Allah, dok remah menderita oh cunda bayi. Rang sebarang saya pikir sampai kelepain. Engkau oleh telok apa oleh empak sholat kiburu ya. Dok remah carana. Bitung senapa pas? Bitung telok, kalau saya sekuni, enggih. Engkau sholat maghrib oleh 2 apa telok, bitung 2 nyembu setongki, sedekah. Kalau sholat diambil yang sedikit, anggap ragu apa dapat 3 apa 4, yakinkan dapat 3, nambah 1 rakaat. Ini kalau sholat kengen marong panjenengan, nginum kopi, deer dengguring, engkau ngapi telok apa 4 ya, bitung 4, coba bitung telok, rogi degengah. Pada deh kaki. Engkau ngabi telok apa-apa, barang ngabi 4. Sebelum sholat kan cara bitung telok kan. Berarti engkau ngabi telok ya rogi tuh gengas kan.
Bongoan uang kita yang terikut ke orang daripada uangnya orang terikut ke kita. Yakinkan, oh ya berarti aku habis 4, maka bayarlah 4 pisang goreng. Jangan ikut dalilnya sholat. Jadi mau sholat mau ragu mulai telok apa mbak seroy tong telok, maka ya ada bi sholat dalilnya, maka saya itu habis 3, ya rugi. Sedek lagi, neka tak padena dengan Gusti Allah dengan ke manusia. Harus napa dulu bu? Takwa, takok ke Gusti Allah, jalankan perintahnya, jauhi larangannya. Menjalani perintah neka tak usah ruwet-ruwet, cukup yang wajib saja. Ini semua dilakukan, ini sudah cukup sebenarnya bu. Engkau tak sempat bejeng tahajud, tak berapa jadi sunnah. Enggi. Engkau keburu lakang, kok ketegel jalan kol lemak, nampak Roma beduk, tak milo sholat duha, kok tak berapa jadi sunnah. Tak usah kepikiran geluh. Yang penting wajibnya harus jangan sampai ditinggalkan. Tak usah kepikiran engkau apa tak baik ya jadi engkau tak pernah sholat duha, engkau tak pernah tahajud, meruakan ki alim mah tahajud melulu engkau tak pernah. Tak usah pikir seni kapan jenengan. Sedek lagi, kita sudah ada apa kemampuan sendiri-sendiri. Coba nih lagi bu lut dek aja ring buat nyai, waktunya banyak untuk ibadah. Kalau kita kan harus kerja keras ke Tegal, ke pasar, langsung nyari besar, tak sempat sedikit. Tak napa, tak usah kepikiran. Yang penting wajibnya jangan sampai ditinggalkan. Ini pernah loh orang Badui. Orang Badui itu ibaratnya orang pegunungan, orang yang terbelakang lah. Itu pernah Nabi itu dawuh bahwa rukun Islam itu ada 5. Ini yang wajib dilakukan. Itu orang Badui bilang apa? Engkun Nabi, lemaknya kagun ki, iya. Engkun ki, kula akan beramal sesuai dengan yang wajib baik. Kula tak ondak si lain-lain. Pokoknya kula ngalak si wajib meloloh, ngalak si minimalis lah. Jangan dari Badui ke Nabi. Napa cai pun Nabi? Arwah calon penghuni surga. Kun ngalak wajib-wajib pak calon penghuni surga. Ki, mun panjenengan sempat ngelakoni sunnah saya, mun tak sempat tak usah kepikiran jadi kudu lakon saya. Tapi kalau bisa yang penting wajib jangan sampai ditinggalkan. Jangan pernah nawar. Jadi kok kan repot, paling Gusti Allah mengampuni. Gusti Allah kan Maha Pengampun lu remah. Kalau sengaja meninggalkan kan sering lagi. Jadi jangan sampai meninggalkan yang wajib. Di otak pasar serain, males kok selain lagi nasi pasar mah kok suruh pasar ketimbi. Kok tak oleh nggak neka, kok disauri. Jadi takwa dasarnya takut kepada Gusti Allah. Neka pun tekuk sekeni insya Allah selamat insya Allah untuk hidupnya dunia akhirat. Yang kedua apa? Cara kita hidup bisa menjadi untung. Yang kedua, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang jelek dengan perbuatan baik, maka itu akan menghapusnya. Jadi kalau terlanjur melakukan perbuatan jelek, langsung ikuti perbuatan baik. Contoh orang tedu nggak sampai ngebom mencari jambon ya kan. Mau jogi ini kan melarat, subuhnya sampai tercetas. Mereka kan tak saya kan gitu. Karena subuhnya tercetas, begitu bangun ya harus langsung sholat. Jaga kolpetokku, malah kolpetok dinarah elang kan kok tetedung tak sengaja. Bukan begitu konsepnya. Langsung ke kamar mandi, langsung wudhu, langsung saat itu juga kodok sholat subuh. Tak oleh tunda-tunda. Dinarah kodok gempang lebih tak oleh. Kalau seperti itu harus langsung. Tak oleh tunda-tunda. Benih pola nalat ada betona terus burung tak oleh. Maka harus segera. Maka insya Allah yang tidak sengaja tertidur tidak sholat subuh dengan langsung dikodok, insya Allah akan terhapuskan karena seperti itu ajarannya. Panjenengan terlanjur berbuat tidak sae ke orang, langsung dihapuskan dengan perbuatan baik. Engkau gelak merecak ngocain yuna, sake ate ngarayo, engkau cik saran acak ngocain langsung sadar, langsung segera ganti perbuatan baik. Yu seporan na yu kok kala tak dok rumah yo mak deng tak nyaman rasa ngara mak tadi cak cai ide iya langsung traktir bakso. Ya yu direjek kayu melaki bakso.
ki. Mari minta sepora. Oh, nongol rezeki ya yuk lagi yuk. Oh, seneng Yunan ya kan. Dari sakit ate langsung uang do. Iya kesoon. Iyalah cedek iya menungsa jadi pernah salah. Nah, sadar. Minta sepora melolo. Kadang ki lihat sebenarnya kan. Ke anak kita. Panggil punya anak kini kan tak geresa ki. Di anak kini cik melerah tak ibu kak berkak takun berkak. Anak siapa mencong kayak tobel. Anak tibit tak tergelopain. Anak siapa mencong. Anak tibit yuk. Tak bisa gelopain yuk. Tak ibu kak berkak bangun kak berkak macam melerah itu topik sebenarnya. Anak atau dibentak. Nang mulai gelap. Anak bu, sekali kita bentak, jutaan fungsi otaknya akan hilang. Sekali itu bu. Kalau 10 kali, kalau tiap hari, gendeng bita-bita. Mun fungsi otaknya hilang, kan tak bisa berpikir. Siapa sih begendeng? Yang tuan nah, tak geresah. Kanenggi, tak geresah. Ocol los sentak melolo anak. Fungsi otaknya akan hilang. Ini, kalau tiap hari sehari dibentak 5 kali, berapa juta yang hilang itu? Benar ya Bas? Bitung tipi. Jadi jok manglon anak apa penter. Lah kok itu sentak pola nah. Kan sih kan? Bagaimana caranya mengobati itu? Habis anak disentak ya Allah, seporan anak ya, ibu minta maaf. Tadi ibu nggak sengaja. Duh geng sih mas saya minta maaf ke anak. Ampun cok seneka. Neka malai ke anak. Biar anak juga mudah minta maaf ke orang, mudah memaafkan orang. Seborang lagi nah degel ibu tak sengaja. Jadi mun ibu membentak seborang nah. Ayo nak ya kita sama lagi ibu tak bentak boleh. Ayo cok dek ya boleh. Enggi malah tak terus ke orang nak bentai selesai dengan halus. Saya dulu saya kecil bu pada boy. Nak anak kini kan pada boy. Pengmeleras ya. Kayak kenangan bulan ini kamu sem banjir. Sering pajak era Bangil Pasuruan mereka sebut banjir. Kenangan banjir. Mungkanya kan jarang sih karena tinggi daerahnya. Daerah saya tuh sering banjir. Tiap hujan tuh berkali-kali banjir. Kakak saya yang pertama itu sampai jangan banjir-banjir, aing ngagedek takok getel kebi. Yang anak-anak dibilang jangan, semakin penasaran. Akhirnya aku jun begena banjir-banjir deh kan. Kebaikean dari gedang karo pohon pisang dijajar dibuat perahu-perahuan. Dari pernah tak mulai nyampe Roma, sholat zuhur tak gerelang gini Bu. Napa kulo? Toko lebih kaju, benih sapuli dibukan, kaju sekepitan nak tak ruan. Raja napa gini? Mun eto laki sakit napa enten kira? Tanya pada saya bu sakit. Etokol sedekah. Mangkel dua mak tak kedai etokol kisan mare etokol maju-maju ngakan dina ipakani ulah senyaman-nyaman. Terus meleh apa? Isra mulai mu'amu ipakani. Ini mungkin ini sekarang saya baru mungkin itu konsepnya. Habis memarahi dikasih perhatian agar bisa memaafkan. Berapa banyak anak yang sakit hati ke orang tuanya sampai dewasa? Karena itu bu, gak pernah minta maaf, hanya menyalahkan, hanya memarahi, hanya membentak, hanya memukul, tapi tidak pernah memberikan perhatian yang baik. Sampai dewasa sakit hati kering tuan. Banyak yang kayak gini bu, orang tua yang salah. Jadi wa'at bi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan baik akan menghapusnya itu. Kayak ngain baik pun. Jadi mulai makin evaluasi. Apa sih salah? Apa yang sudah aku lakukan? Maka harus aku hapus dengan seperti ini. Imam Ghazali juga memberikan ajaran. Kalau cara menghapus dosa ya harus diganti. Kalau dulu kita pernah meninggalkan sholat kan tidak sah. Ini perbuatan tidak baik ya. Bagaimana cara kita menghilangkan perbuatan baik karena pernah meninggalkan sholat? Caranya bagaimana diqadha sholatnya. Cara bertaubat orang yang meninggalkan sholat adalah dengan mengqadhanya. Itu Imam Ghazali yang mengajarkan.
Ngake-ngain pun lambek engkok mulai hetria kelas 2 SMP. Tak langsung sholat masih. Ki neng seneng melolo, ki topuk main melolo, engkok bejeng rek ngak mulai kabin ki buru bejeng. Belai bik suami. Dulu berarti tidak sholat misalnya ini ya. Maka hitung tahun berapa saya het 2 SMP, berarti saya umur 15 sampai nikah umur 20 saya baru sholat 5 tahun tidak sholat. Bagaimana caranya? Kodok sholatnya yang pernah ditinggalkan selama 5 tahun. Duh, pendet bu, cecel gen setong. Mari sholat duhur saya wajib, langsung berdiri lagi niat sholat kodok sholat duhur setong gen setong. Tiap habis sholat waktu tambah satu. Dok rumah kita lunas 5 tahun, oleh 3 tahun keburu mate. Lah ini kan di luar kuasa kita sudah berikhtiar. Beda kula tetangga kok lambat dek sekolah SMA tak pernah sholat kok gelujeng geler waduh rumah ya dek kodok mbak. Saya bilang begitu. Caranya dia itu dijajal satu-satu. Itu kodoknya orang yang pernah meninggalkan cara berbuat baik bagi orang, cara taubatnya orang yang pernah meninggalkan sholat, cecil sholatnya. Puasa juga begitu, pernah meninggalkan langsung dikodok. Pon diotang tak oleh kodokku, coba dibatin diotang ke manusia kudu Israel. Maka orang ngalah kelepain Israel kayak nggak ingin tak kira lopa orang mau ngotangin deh kan. Saya punya lopa saya mau si Apri otang tak kira lopa. Saya otang saya sebut lopa kadang melopa gitu. Tagak pun abid mereka serain. Itu cara taubatnya orang. Jadi disauri. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Ikutilah perbuatan yang tidak baik dengan perbuatan baik maka akan menghapusnya. Itu yang nomor 2. Kunci orang ingin hidup yang untung di dunia dan akhirat ada 3 yang barusan nomor 2. Yang nomor 3 apa yang terakhir? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergaulilah manusia dengan akhlak yang baik. Panjenengan dadi orang baik neka tak kira sampai tak dikanca. Orang baik kadang ike beci orang apa boleh orang tak baik dan ini. Kalau panjenengan tak baik tak dikanca jadinya lagi orang. Kalau kita menjadi orang baik, insya Allah orang akan mendekat. Mon orang pamer, arwah lesok, tetanggaan biruan, arapat. Tahunan kok tak pernah kenal lagi, gina. Tak pernah senyum, ketemu orang mau temenin mayung ke pasar. Jarang senyum. Akhlaknya yang baik dijaga, jangan sering nyakiti hati orang. Mulutnya ini dijaga. Benar-benar harus dijaga. Orangnya kayak orang yang kalau sudah sakit hati itu Bu ya, untuk memaafkan itu mungkin butuh waktu sebenarnya. Aku memaafkan sudah, tapi aku nggak pernah bisa melupakan. Dia pernah bilang gini ke aku, dia pernah nyakitin hatiku, tidak akan pernah aku lupakan. Jadi wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin, pergauli manusia dengan cara yang baik, dengan akhlak yang baik. Orang baik mereka keemah baik akan diterima. Hidup dimanapun dia tidak akan susah. Hidup di lingkungan terbaru sekalipun kalau orang baik dia akan diterima. Beda dengan orang yang tidak baik, dengan tetangganya juga diterima. Jangankan tetangga, anaknya lo pun kadang cermet, sombong gigir melolo. Tak nemu benderang kok gigir melolo. Anak ngojak leso, jen gendek. Apa aben? Bosen, ndek ibu engkok. Aduh. Ini wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bergauli manusia dengan akhlak yang baik. Murah senyum dengan wajah tersenyum. Beda loh. Wajah tersenyum dengan mulut tersenyum. Walaupun mulutnya tidak sedang tersenyum, tapi wajah tersenyum itu munculnya dari hati, Bu. Kalau hati kita sudah curiga, apa ansor mbak datang dina, paling minta sumbangan ruang. Tok assalamualaikum.
Ki, anapa? Pasti seneka. Ki, anapa? Wajahnya kok pun kusam karena hatinya curiga sudah. Beda dengan ya Allah ansor teng genteng dateng paling ngajak ngaji paling assalamualaikum. Oh waalaikumsalam tore lebu. Nek tak usah senyum Bu, tapi hati kita sudah bersih akan keluar senyum dari wajah kita. Beda penyuluh can dateng arah Pak tunggu tengah dateng Mbak Bu. Ki masuk pun. Karena hatinya mereka sudah tidak senang. Tapi kalau oh alhamdulillah nemu kanca anyar. Assalamualaikum waalaikumsalam tore lebu. Walaupun nggak senyum mulutnya wajahnya akan seperti tersenyum dari hati Bu. Dari hati. Orang kalau hatinya terjaga, ketemu dengan siapapun dia akan sama. Ketemu berapa lama pun dia akan sama. Orang kalau dari hatinya tidak baik, ketemu pertama mungkin ramah, duh assalamualaikum ibu, gimana baik, mungkin masih pencitraan, karena baru ketemu pertama, bisa jadi. Tapi kalau hatinya baik, ketemu 1 kali, 2 kali, 100 kali pun akan sama ketemunya. Cara nyapanya sama, senyumnya sama, pandangan matanya juga sama. Itu orang kalau dari hatinya baik, kalau berakhlak baik. Dimanapun kita ketemu akan sama. Ciri orang akhlaknya baik, pengurus ansor kalau hatinya baik, dia akan selalu kerja dengan baik, akan selalu menyapa dengan baik para warganya. Tapi kalau jadi pengurus ansor hanya karena bisa agar duduk di partai, ketika tak duduk ada elang pun. Panjenengan juga begitu, berbuat baik kepada ibu mertua, calon ibu mertua karena biar dikasih anaknya. Sana kening anaken, tuh ciger bisa tang metuare, nak mau bener. Tapi kalau dari hati, ya Allah alhamdulillah aku sudah dapat anaknya, akan aku baiki mertuaku, apapun kondisinya, seterusnya akan baik Bu. Tapi karena hanya tujuannya ingin mendapatkan yang diincer, begitu dapat selesai, kok tak butuh orang tua, nggak pun butuh anak kan senega. Tapi kalau hati kita baik selamanya tidak akan ada gesekan antara mertua menantu. Kalau sama-sama baik, kan bagaimana cara supaya menumbuhkan hati baik? Kudu kelar ngempet senega. Tak seneng ke orang empet Bu, coba keluar. Empet, tahan untuk tidak mengucapkan kata-kata kotor, tahan untuk tidak mengucapkan kata-kata yang bisa menyakiti hati orang. Itu kita harus bisa latihan seperti itu. Kalau kita sudah bisa menahan diri untuk tidak menyakiti orang, akan terlatih tidak akan menyakiti. Cirinya itu, kita ketemu berapa kali pun dengan orang, kalau masih sama cara menyapanya, cara senyumnya, cara pandangannya, itu berarti hati kita baik. Jadi kalau ketemu orang salaman, pandang matanya, pandang wajahnya. Jangan langsung pergi tanang meloloh. Itu berarti tidak menerima orang itu. Jadi ketemu orang itu sapa, tapi pandang matanya. Dorong maka berayu, dorong mayu. Mare kalau mandisa, kok tak mare tetelek disak yuk. Abis lihat matanya. Benih pas masalah. Dorong mayu, orang yang berada desa, kok sambil aku pakun sibuk melolo. Ini tidak menghargai orang namanya. Itu bibit-bibit menjadi hatinya menjadi tidak baik. Atau HP, namu megang HP dipegang terus HP-nya. Tak pernah ngapus ke orang cepet tanya, sambil nekuk HP terus. Tidak sopan. Saya kalau namu HP taruh di tas sudah. Kecuali kalau terpaksa sudah membalas WA yang penting misalnya. Ini harus melihat cara kita bergaul dengan Allah yang baik seperti itu. Kita lihat, kita jabat tangan, cok ngelangkung. Jabat sekali teguk senega. Itu akan nyetrum. Orang salaman kalau mantep seperti ini, itu akan nyetrum ke hati. Ya Allah di kancah. Orang maka bertemu. Seneng kan mantep. Biar ada ngomong bareng. Iya. Aduh, dok remas nih kan ini itu cara bergaul dengan akhlak yang baik.
termasuk ke keluarga, terutama ke keluarga. Kadang orang mudah menyakiti kalau ke orang terdekatnya. Ke orang cik baik kah? Sampai semua orang bilang baik, tapi ke keluarganya cik gendeka. Banyak sih nggak neka bola. Kelakena cik jahat ta, ke Pak RT cik ramahnya. Duh Pak RT, kula anu ki, senyum ngomong. Kelakena, apa bayi benci mas? Aku iklan. Ki, terutama ke keluarga, jaga. Jangan sampai menyakiti hati pasangan kita, suami kita, anak kita. Dijaga sungguh orang terdekat kita. Ki, nyakein ate harga diri pasangan kita benar-benar dijaga bu. Jangan sampai nyakiti hatinya. Pondeng lake kadang nyepora agi. Tekak kita jeremi nggak napa, tekak kita gendek nggak napa. Pakun sepora cerengkan catedu. Dok rumah boleh jaga aja. Tapi biar laki tak ngenes, jadilah istri yang baik selesai. Jadi istri yang sangat menjaga harga diri suami. Jangan dibuka-buka aibnya, jangan dijatuhkan marwahnya. Kok remas, misalnya mbak pun kok re 30 tahun kabin bi beun mas keng tak andi apa? Selok setong kanang kok tak andi sorola kok melolo ketegel tak lemole api datu melolo. Sedeng kali. Longki lho Bu, relakene kan sampun tak wajib lho. Maksudnya gini, kewajiban cuma satu, kewajiban suami itu memberikan nafkah kepada istrinya. Nafkah yang seperti apa? Nafkah yang sesuai kemampuan suami. Suami bekerja gajinya satu bulan 3 juta. Maka kemampuan suami dengan gaji 3 juta ini memberi kita makan, memberi kita tempat tinggal, membelikan baju. Kan tak cukup pun kebeli baju tunika. Tak cukup larang gelu tunika. Tak cukup kalau untuk membelikan perhiasan dari sini sampai sini. Gajinya cuma 3 juta soalnya untuk makan, untuk biaya anak kan nggak cukup sudah. Maka dia sudah itu kewajibannya. Tapi mun erep kalau juta baru kita boleh memberontak. Kalau sudah dikasihkan semua itu terima, kelola dengan baik, dia sudah wajib memberikan nafkah, selesai. Gak boleh kita menuntut pokokan kok kudu melaki mas-masan si genak kalong leer kapi gelang-gelang sokong melaki kapi. Tak bisa kita menuntut. Itu tidak wajib suami. Walaupun kita menuntut nggak boleh itu. Begitu pula kewajiban istri itu hanya melayani suami di atas ranjang sebenarnya, asalkan tidak sedang sakit. Kalau jenengan sedang sakit silahkan menawarkan seporo lagi mas, jok minta kadang gue lagi sakit, tak napa. Tapi kalau sehat tidak boleh nolak panjenengan bu. Dek tore pun, ngalah TV pun buka TV. Saya kalau sehat wajib, tapi kalau sakit tidak wajib. Itu cuma lo kewajibannya. Urusan rumah lain bagaimana? Ya silahkan selesaikan berdua. Kalau mau perhiasan nabung berdua, ayo ikut bantu kerja, biar bisa beli sendiri gitu kan Ayo bagaimana urusan rumah tangga kerjakan berdua. Rakora bareng, sanyesa bareng, masak bareng. Mare. Kitipi nampian ki. Kebala bu. Kenapa? Kebala, jangan neng belala. Engkau gelak ngaji, jangan suruh orang biar ampu jangan ngaji. Mereka apa sampean ki? Ampu jangan ngaji, bang mau suruh orang. Enten benih lagi, jadi bisa dibicarakan. Panjenengan kalau butuh bantuan suami sampaikan, cenderung melolo, jangan nunggu pekanya. Mak tak peka sekali jadi suami, sudah tahu banyak rakoran kok sakit mak tak korain. Ngebala langsung, mas kok cik penengena kora akhirah macik penyaan ruah kebala bu. Mau neng melolo tak kira rakoran ngelake. Betul kan nih? Bisa mereka mau kayak kebala neng. Mau mengharap pekanya nggak mungkin peka lagi-lagi itu bu. Kalau kita nggak ngomong bu, saya juga begitu.
ya mau ada tamu, ayo dibersihkan rumahnya, aku bagian dapur sama bagian depan. Jadilah kita berdua, suaminya udah ngepel depan, saya di belakang bagian kas-kasan. Seneka, tak ngocak tak kira tolongi kula Bu pendek ketibi. Panjenengan juga minta tolong. Kadang ibu-ibu, duh lesok lah Bu, selebriti karena tak ada nyesal. Kula bakun saya nyesal. Anak apa panjenengan neng flor tak minta bantuan. Kita ning selagi apa yang mau dibantu ini, toh dia sudah langabi kepi kelakuan. Tolong pendek. Kan mohon bantuan tak apa-apa. Karena kewajibannya suami itu hanya satu, memberikan nafkah. Kalau istri melayani suami di atas ranjang, yang lain itu menjadi sunnah. Silakan bicarakan berdua, selesaikan bersama. Itu kuncinya iki. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Tak minta bantuan, mau temu piring dilempar-lempar, mau temu sapuan sampai brang. Keng tak pernah ngocak, tak pernah minta bantuan. Kisahlah kebelo, tore Mas, kedua seneka. Jadi mare. Jadi kewajiban suami hanya memberi nafkah, kewajiban istri melayani di atas ranjang. Tapi yang lain silakan selesaikan berdua. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Sebelum selesai saya tanya lagi. Apa tadi 3 kunci agar kita hidup beruntung? Apa saja Bu? Yang pertama, bertakwa kepada Gusti Allah. Yang kedua, halo. Yang kedua apa tadi? Apa tadi? Mengikuti perbuatan jelek dan perbuatan baik, maka akan menghapusnya. Yang ketiga, baru saja. Yang ketiga apa? Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Apa yang bertiga? Tak boleh mau tak oleh jawab mereka. Menggauli manusia dengan akhlak yang baik, teguh telok neka. Pegang 3 ini maka akan menjadi manusia yang beruntung dunia akhirat. Untuk takwa kepada Allah, kita tidak harus taat kepada manusia. Panjenengan sudah banyak mendengar kabar ada ini nggak ngomong masalah rusuh ya, ada pencabulan di pondok pesantren dalam tanda kutip mon pondok saya bener-bener ongkon tak kira sampai nggak nekah. Apa kasusnya? Rata-rata takut menolak perintah kiainya. Karena diperintah suruh dimijeti. Karena diperintah disuruh membukakan bajunya, dituruti. Kalau jelas-jelas perintah itu melanggar perintahnya Gusti Allah, maka jangan diikuti. Gusti Allah kan melarang kita perempuan memijeti orang yang bukan mahram, laki-laki yang bukan mahram. Walaupun seorang kiai, maka jangan dilakukan. Bukan kiai, tak kok capok tolak. Kalau sudah maksiat tidak ada kiai lain kalau sudah bermaksiat kan seneka. Tapi kebanyakan kita sudah terlalu takut, para kita sudah tahu itu jelas melanggar perintah Gusti Allah, ya jangan diikuti seneka. Saya pondok di Nurul Jadid 5 tahun, mondok di Bangil itu 6 tahun. Mondok di Bangil itu di Jawa. Kalau Jawa itu nggak kayak Madura Bu. Kalau Madura itu kan ke kiai itu jarang ketemu ya, ketemunya takut gitu ya. Kalau saya santri di mondok di Jawa itu sama kiai itu kayak ke bapak ke anak itu. Kita bisa menyampaikan, "Bah, kepingin ini." Kadang ada apa itu? Apa berkat, minta berkat Nur. Saya dipanggil sering panggil kiai saya. "Nur, belum tidur?" "Belum, Bah." Saya dikasih berkatnya habis undang itu sering karena saking kayak bapak dengan anak. Dekat komunikasi itu biasa. Tapi walaupun dekat, pernah kami santri beliau yang sudah kelas 3 aliyah kan sudah mau boyong, mau lulus itu bilang, "Bah, kula mondok saya," kalau kami bahasakan, "kami ini mondok di sini 6 tahun belum pernah salaman sama Abah, pengen salaman." "Ya ojo rek." Menolak kiai itu. "Jangan, Abah ini laki-laki, kamu itu perempuan, ya nggak boleh salaman." Itu kiai saya begitu tegasnya menolak karena bukan mahram. Padahal hubungannya dekat kiai dengan santri. Kalau ngaji kayak gini ini kita bisa ngomong dengan bebas. Beda dengan ketika saya ngaji di Madura, mau menatap gini aja takut Bu.
Betul begini, kalau kami biasa daat itu tuh, tapi walaupun terbuka kita nggak pernah sampai sentuhan kulit untuk salaman atau apa, karena beliau betul-betul menjaga marwah, betul-betul menjaga ajaran agama. Jadi tidak sampai kejadian seperti itu. Jangankan apa istilah pelecehan, salaman aja loh tidak pernah. Bahkan sampai lulus saya tuh belum pernah tahu rasanya salaman dengan kiai saya. Itu dalam menjaga itu. Jadi kalau ada misalnya saya diperintahkan oleh kiai, saya takut menolak, ya jelas Allah melarang itu, kenapa harus taat gitu kan. Jadi kita harus ada rambu-rambunya jelas. Rambu-rambunya jelas. Disuruh ngambil punya orang, yang nyuruh orang yang alim, ya jangan ikut bu. Jadi tunggu sana tanggung ruah jangan ada tuh saya tanggung orang, pakun tanggung tibi, wala tazru waziratu wizra ukhra. Orang tidak akan menanggung dosanya orang, pakun tanggung tibi. Ya kakak tak berapa lah, orang nggak tak tahu kok sedang ngutus sana cankok lah, tak bisa berjaja. Ada orang nanggung dosa tak kiai, tak bisa nanggung dosanya kita. Jadi sebentar kiai berjaja empon. Rambu-rambunya jelas. Kalau la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq, tidak boleh taat pada manusia untuk maksiat kepada Gusti Allah. Itu sudah jelas. Oke? Sekali lagi, apa 3 kunci agar kita hidup beruntung? Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, mengikuti perbuatan buruk dan baik. Yang ketiga, menggauli manusia dengan akhlak yang baik, bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik. Masya Allah. Sekali lagi terakhir, apa 3 kunci agar hidupnya untung? Yang pertama, takwa kepada Allah. Yang kedua, baik. Yang ketiga, 100 untuk Anda semuanya. Anda berhak mendapatkan hadiah. Silakan hadiah kepada suaminya sendiri. Ampun nggih. Demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf kalau ada salah kata. Terima kasih perhatiannya. Ihdinas shiratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Betina ibu-ibu sekalian, baik pakaian atau muslimah, nireng jika ada pertanyaan disampaikan. Boleh pertanyaannya sama dengan materi yang disampaikan tadi, boleh di luar materi. Jadi tak apa. Seandainya ada permasalahan yang bingung dengan benar masyarakat sekalian, ibu-ibu sekalian, nireng tanya.